Kesulitan pengendara sepeda motor keluar di gang sempit Jalan Bulak Kramat Semanan Kalideres, Jakarta Barat terjadi. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan kegiatan. Bisa lewat ini. Jalanan kenapa ditutup, woi? Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan ini. Gang selebar 1 meter ini berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Lewat, Wi. Lanjut. Ayo, gue dorong. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Jalan ini akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Kita mah keluarga belakang ya Pak ya, ada 3 rumah. Tiba-tiba pagi-pagi mau berangkat kerja, tahu-tahu udah ada bangunan begitu deh, motor nggak bisa lewat. Tanpa konfirmasi dulu, ini yang mau bangun. Dan terjadilah kita ya, rada emosi lah Pak. Protes warga akibat pembangunan rumah yang menutup akses jalan menggunakan pondasi terjadi hingga 4 kali. Mas sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali mah ini kali keributan. Begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan. Cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tidak ditutup demi memudahkan warga untuk beraktivitas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus dari arah timur menabrak pemotor, pejalan kaki, 2 sepeda motor dan 1 mobil terparkir di Jalan Ceger Raya Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah ban milik bengkel juga ditabrak hingga berantakan. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Mobil tiba-tiba seruduk aja dari sana, langsung ke arah ban ini nih. Ban mobil dulu ada bawa bapak juga di situ 1, anak kecil 1, ibu-ibu dan anak remaja 1. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Guys, SOS ada kebakaran guys. Woi, gas, gede gas. Kobaran api terlihat dari belakang truk pengisian gas saat melakukan pengisian gas di sebuah rumah makan di apartemen kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Besarnya kobaran api menghanguskan rumah makan dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. 1 orang yang diketahui sebagai kernet truk gas alam mengalami luka bakar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran gas alam dari mobil yang hendak melakukan pengisian gas alam ke apartemen. Jadi saat ada mobil gas mau mengisi ke suplai apartemen, khususnya di Lagon, mungkin ada kebocoran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas iNews pagi hari ini pemirsa dengan informasi polisi meringkus seorang residivis dan DPO curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Penangkapan residivis dan DPO kasus curanmor di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan berlangsung tegang. Pelaku yang sudah terkepung berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku inisial NR akhirnya menyerah setelah polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Menurut polisi, NR selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan.
Pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi membekuk 2 orang pelaku pengedar narkoba di tempat yang berbeda. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti jenis sabu seberat 64,49 gram dan ganja kering 1,2 kg siap edar. Tim Satres Narkoba Polres Metro Bekasi membekuk 2 orang pengedar narkotika berinisial A dan R. Keduanya diamankan di lokasi yang berbeda. Tersangka A diamankan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan tersangka R diamankan petugas di sebuah kosan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,49 gram dan narkotika jenis ganja kering seberat 1,2 kg siap edar, serta alat timbangan digital dan 4 telepon genggam. Modusnya, para tersangka mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan menaruh barang haram di titik lokasi yang sudah disepakati oleh para calon pembeli barang haram tersebut. Modus operandinya hampir sama, bahwa mereka tetap memperdagangkannya itu, mendapatkan barang itu dari Instagram @rd dan kemudian menjualnya menggunakan Instagram kembali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam kurungan penjara maksimal 10 tahun dan atau hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi melaporkan. Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Ona dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Positif narkoba? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Untuk istrinya kabarnya sudah dibebaskan? Ya, betul. Istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan inisial BB setelah kami lakukan cek urin, yang bersangkutan tidak positif mengandung narkotika urinnya. Sebelumnya, polisi menangkap 3 orang, Onadio Leonardo dan RK yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilia dipulangkan karena tidak terbukti narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita yang tengah sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pria tidak dikenal. Beruntung, aksi bejat tersebut berhasil digagalkan seorang warga yang datang ke masjid. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, di antaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil, masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Dipukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini, ibu nggak mikirin itu lagi, ibu mikirin si cewek ini.
Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Lantaran sakit hati karena kerap dihina dan dimintai uang, bahkan diusir dengan cara kasar, seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Seorang kakak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Pelaku berinisial AN bersama kakaknya L nekat menghabisi nyawa adik iparnya lantaran sakit hati karena kerap dihina, dimintai uang serta diusir dengan cara kasar. Sebelum peristiwa terjadi, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Bahkan istri pelaku dan ibu korban atau mertua pelaku sempat diungsikan terlebih dahulu. Pelaku datang ke rumah korban bersama kakaknya untuk menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga korban tewas. Korban alami luka tusuk di leher, dada, lengan kiri, dan punggung. Pelaku merupakan dari kakak ipar dari korban. Pelaku satunya yang atas nama AN, yaitu kakak ipar dari korban. Kemudian yang L, kakak dari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Viral di media sosial, Wakil Bupati Pidijaya Aceh, Hasan Basri memukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG. Setelah mendapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung mengklarifikasi dan meminta maaf atas tindakannya. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati Pidijaya, Hasan Basri, mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Trienggadeng, Pidi Aceh Jaya. Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan pukul mentah ke arah kepala SPPG, Muhammad Reza. Aksi itu pun langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberikan klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlaluan saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggadeng. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggadeng. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan hal tersebut pada Bupati Pidijaya. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Seorang pemotor wanita terekam berkendara di Tol Jakarta Cikampek. Dua polisi berusaha menghentikan pengendara motor nekat ini. Dalam video yang viral, dua polisi berusaha hentikan pengendara motor nekat ini. Insiden terjadi pada Kamis kemarin di kawasan Karawang Timur menuju Cikampek. Petugas berupaya mengejar dan memberi isyarat agar pengendara motor tersebut ini menepi. Belum diketahui alasan pemotor wanita ini masuk jalan tol. Namun, aksi pemotor ini jelas berbahaya. Apalagi dirinya berkendara tanpa helm. Tim Liputan Ayus melaporkan. Berboncengan motor gede secara ugal-ugalan, warga negara asing asal Irak di Makassar, Sulawesi Selatan diamankan oleh polisi. Mirisnya kedua WNA ini adalah mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar.
Aksi ugal-ugalan berkendara motor gede atau moge oleh warga negara asing asal Irak ini terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan kilometer 10, Kecamatan Taman Lanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga keduanya berkendara dalam keadaan mabuk, bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan tanpa mengenakan helm, berknalpot bising dan berplat kendaraan palsu. Keduanya diamankan sekuriti kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah sempat terlibat pertikaian dengan pengendara lain. Dua WNA Irak ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak Unhas pun meminta maaf akan aksi mahasiswanya yang meresahkan warga kota Makassar. Melakukan evaluasi terhadap proses penanganan mahasiswa asing. Karena selama ini kami sebenarnya di Unhas itu mempunyai protap untuk setiap mahasiswa asing. Jadi mereka bukan hanya sekedar datang dan kita terima gitu, tapi biasanya kami ada orientasi akademik dan juga ada orientasi budaya. Kedua mahasiswa asing jalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Kendaraan moge yang digunakan pun disita pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan, salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya. Untuk biaya perbaikan, Pertamina memberikan kompensasi kepada konsumen sebesar Rp150.000. Untuk mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan, salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Untuk meringankan biaya konsumen, Pertamina memberikan kompensasi sebesar Rp150.000 dari total biaya perbaikan di bengkel rujukan dengan syarat menunjukkan formulir pengaduan yang telah disahkan oleh pihak SPBU. Rata-rata kendaraan mengalami masalah pada mesin sehingga harus dilakukan pergantian busi dan filter bensin untuk menormalkan kembali mesin, termasuk dengan menguras BBM yang ada dalam tangki motor yang bermasalah. Kalau ditarik berbet, nggak bisa jalan. Ini ya lainnya belum dikerjakan. Rata-rata apa kerusakannya, Pak? Rata-rata kerusakannya keluarnya berbet. Ya berbet, terus matian gitu. Dan itu memang penyebabnya dari BBM itu, Pak ya? Sebagian dari BBM, sebagian dari sirkulasi istilahnya filter kerusakan ini. Sejak ditunjuk pada hari Jumat lalu, bengkel motor ini diserbu warga yang mengalami masalah pada kendaraannya akibat pengisian BBM jenis Pertalite. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah permanen lantai 2 di kawasan padat rumah penduduk di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. 3 orang penghuni rumah termasuk seorang lansia nyaris terjebak di dalam rumah yang terbakar. Kanda 65 di Palangga 65. Kebakaran rumah berlantai 2 ini terjadi di perumahan BTN Pelita Asri, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Besarnya api serta padatnya rumah membuat warga sekitar lokasi kebakaran panik. Saat api mulai membesar, 3 orang penghuni masih berada di dalam rumah. Beruntung warga sekitar berteriak hingga ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada lantai 2 rumah. Tadi bilang ada kebakaran di atas, tapi keluar juga ceki, ternyata besar sekali api, tidak ada mantul asap turun. Ini apa-apa saja yang terbakar yang? Tidak tahu banyak kan semua apa. Berapa orang pada saat itu di dalam rumah? 3 orang ya. 3 orang? Iya, mamaku sama keponakan itu. Dan kami mendapatkan kesulitan untuk naik di lantai 2-nya. Lantai 2 itu terima lahir tidak mendapatkan akses untuk naik lantai 2. Sedangkan untuk listrik kami juga belum bisa memadamkan karena kami belum bisa mendapatkan akses untuk naik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, angin kencang menerjang pemukiman di lereng Gunung Sindoro, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan ambruk. Puting beliung muncul dari arah selatan menuju utara saat tidak turun hujan. Akibat puting beliung, 6 rumah warga di Dusun Katekan rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga memutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan ada bangunan yang di situ ada tingkat di sebelah belakang, sehingga di situ atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giri Purno. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Temanggung, ada 16 rumah warga rusak di 2 desa tersebut. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa 1 mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Didono Hartono melaporkan. 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat tertimbun longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan 1 keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Korban berada dalam satu rumah tertimbun material longsor. Tebing setinggi sekitar 25 meter di belakang rumah milik Sarip longsor dan menimbun 1 rumah. 4 orang ditemukan tewas dan 1 orang selamat mengalami luka-luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu. Itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar seperti itu, diketemukan di sisi kamar belakang. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Usai seluruh korban berhasil ditemukan, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tidak kuat menahan debit air, tanggul Kali Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir setinggi 30 cm hingga 60 cm. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Kali Cikarang yang berada di dekat permukiman warga jebol, tidak kuat menahan debit air kiriman dari Kali Cikarang Bekasi Laut. Akibatnya, sebagian tembok rumah warga rusak diterjang banjir. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan mengamankan barang-barang mereka. Namun sebagian mengungsi di rumah kerabat terdekat. Ini penyebabnya apa sih? Ini kalinya belum begitu dicor. Kalau Sukasana kan sudah dicor semua, jadi aman. Kalau sini kan baru pengecoran udah dihantam air. Berarti tanggul jebol ya? Jebol aja. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera memperbaiki tanggul yang jebol di Kali Cikarang agar rumah mereka tidak terendam banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 berpulang Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di usia 77 tahun. Pakubuwono ke-13 sempat dirawat di rumah sakit karena mengidap sakit komplikasi.
14 dibawa dari RS Indiati Solo Baru dan tiba di Keraton Kasunanan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Minggu. Jenazah masuk ke dalam keraton melalui Lawang Center dan disemayamkan di Masjid Pujasana, Keraton Kasunanan, Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya Sinuhun Pakubuwana 13 sempat menjalani perawatan home care, namun karena kondisinya semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri di Bantul, Yogyakarta, Rabu 5 November 2025. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujasana. Di Probosyoso Sinuhun Pakubuwana ke-12 di atasnya Eyang Haryo Mataram. Karena nantinya kalau dalamnya Sinuhun sudah jadi kan. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 di salah satu bilangan mal di Jakarta Pusat. Perayaan ini diharapkan menjadi momentum bagi pelaku ekonomi kreatif tanah air dalam berinovasi dan berkolaborasi bersama menciptakan produk ekraf bertaraf internasional. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kampanye Oktober Kreasi pada perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 atau Hekrafnas 2025. Hekrafnas 2025 merupakan ajang kolaborasi heksahelik para pelaku ekraf di seluruh Indonesia dalam memajukan ekonomi kreatif tanah air. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar optimis perayaan Hekrafnas 2025 ini mampu menghasilkan perputaran roda ekonomi mencapai 50 miliar rupiah. Ini bentuk nyata yang kita sajikan bahwa ekonomi kreatif itu geraknya benar-benar loh dari seluruh pelosok Nusantara. Tadi kan sudah kita kerjasama dengan Gekraf, juga ada teman-teman dari DPR MPR, juga ada teman-teman dari komunitas dan dari swasta juga di sini kan. Jadi inilah hexahelix yang terbentuk yang kita sajikan dan ada aktivitasnya semua. Diharapkan di bulan Oktober ini perputaran ekonomi karena ekonomi kreatif minimal 50 miliar. Kita menyelenggarakan Pekan Belanja Ekraf yang bertujuan untuk mendorong transaksi daripada pelaku-pelaku ekraf bisa mendapatkan customer atau konsumen lebih banyak lagi. Kemudian nanti juga ada apresiasi buat konsumen yaitu berupa undian berhadiah. Kegiatan ini merupakan bukti nyata aktualisasi dan sinergi pelaku kreatif bersama lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia serta menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, komitmen dalam memajukan pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas meresmikan kantor cabang baru di Tebet, Jakarta Selatan. Dengan hadirnya kantor cabang ke-30 ini diharapkan menjadi pusat edukasi dan layanan investasi bagi masyarakat sekitar, khususnya generasi muda yang ingin memulai investasi. MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, terus menunjukkan komitmennya dengan memajukan pasar modal Indonesia dengan menghadirkan point of sales di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya melalui pembukaan kantor cabang ke-30 di Tebet Timur dalam Tebet, Jakarta Selatan yang diresmikan langsung oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas, Aven. Perusahaan sekuritas terbaik dengan reputasi dan beragam penghargaan ini juga memberikan edukasi mengenai gaya hidup anak muda sehingga bisa menjadi titik awal perkenalan anak muda dengan investasi di pasar modal. Kita berharap MNC Sekuritas Cabang Tebet ini yang berlokasi di kafe dapat menjadi magnet lah bagi para anak muda untuk mulai berinvestasi, dan kita berharap dari sini akan tercipta investor-investor yang berkualitas demi pasar modal di Indonesia. Jadi pasar saham ini kan salah satu instrumen investasi, gitu loh. Jadi kita harapkan lebih banyak masyarakat Indonesia lebih melek investasi. MNC Sekuritas Tebet, Jakarta Selatan diharapkan menjadi pusat edukasi dan layanan investasi bagi masyarakat sekitar, khususnya generasi muda yang ingin memulai investasi. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda gedung Petronas Tower 3 di Kuala Lumpur, Malaysia. Api dan asap membumbung tinggi di lantai atas gedung tersebut. Pemirsa, Direktur Departemen Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kuala Lumpur Hasan As'ari Omar mengatakan, kebakaran terjadi di restoran yang berada di bagian atas gedung berlantai 60.
Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dan personil ini telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Gedung Petronas Tower 3 juga dikenal sebagai Menara Cari Gali, terletak di sebelah Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Rumah kediaman Presiden Arafat yang hancur menjadi tempat perlindungan warga Palestina di Gaza. Warga menilai Arafat selalu merangkul warganya walaupun sudah meninggal. Sejumlah warga Palestina menemukan tempat perlindungan di rumah mendiang Presiden Yasser Arafat. Mereka menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur, bahkan beberapa di antaranya menggali, berusaha mencari foto, buku, atau dokumen dari kediaman Arafat. Salah satu warga Palestina yang mengungsi di bekas reruntuhan rumah Arafat menyampaikan bahwa dirinya merasa dilindungi Arafat. Sisa bangunan rumah Arafat kini menjadi tempat perlindungan dari beberapa pengungsi. لما جينا على مدينة غزة أول شيء كان يعني ما كانش في مكان أو ملجأ إنه نقوي فيه حالنا وهيك مش يعني في الأخير ما لقيناش قالوا في مؤسسة ياسر عرفات موجودة حتى كانت المنطقة هذه خطر ما كانتش سليمة بالعكس كان هي دوار 17 عندنا كان في يهود بس المضطر فاضطرينا وجينا قعدنا في البيت والحمد لله مشت. Arafat menjabat sebagai Presiden Palestina dari tahun 1989 hingga 2004. Pada masa tersebut, Arafat pernah dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004 dan penyebab kematiannya tidak diketahui. Militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Hal ini menunjukkan eskalasi kekerasan di tepi barat yang terus meningkat di tengah gencatan senjata. Tentara pendudukan Israel masih melakukan sejumlah penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini IDF menyergap kota Kalkia tepi barat. Mereka menggerebek rumah-rumah warga sipil, bahkan sejumlah warga Palestina di tepi barat pun ditahan oleh militer Israel. Sebelumnya, tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan kamp pengungsian Al-Deiseh di Bethlehem, tepi barat. IDF peserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan bagian barat Salfit, tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah, tepi barat. Warga Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan dengan adanya bunga bangkai yang tumbuh di halaman rumah kontrakan warga. Warga mengira tumbuhan tersebut adalah tunas pisang besar. Beginilah tampak bunga bangkai dengan nama latin Amorphopalus peonifolius, bunga rafflesia yang tumbuh di halaman rumah warga di Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur. Bunga langka tersebut dipasangi pagar terlihat tumbuh dengan normal dan berkembang. Sutarmi, pemilik kontrakan, menjelaskan bahwa bunga bangkai tersebut tiba-tiba tumbuh seperti jantung pisang. Dan pemilik ingin mencabut, namun diberitahu warga ternyata bunga tersebut adalah bunga langka. Ya, tiba-tiba tumbuh aja. Bapaknya kan suka bersihin di situ. Jadi pikir tumbuhan apa? Tadinya nggak suruh nyabut, suruh buang aja. Takutnya nanti kalau udah ada daunnya takut ada uletnya gitu. Jadi ya suruh nyabut. Tahu-tahu kayak gitu. Ini mekar kayak gitu. Ya, bunga bangkai adalah tumbuhan asli Indonesia yang terkenal memiliki bunga majemuk terbesar di dunia dengan ketinggian bisa mencapai lebih dari 3 meter. Biasanya bunga bangkai tumbuh di hutan hujan tropis rendah, terutama di daerah Sumatera, dan mekar setiap 4 tahun sekali. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Fenomena langka tersebut disambut antusias warga yang bahkan mengumpulkan butiran es yang turun bersama air hujan. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di tengah cuaca buruk ini, warga dibuat terkejut dengan turunnya hujan es yang berlangsung beberapa menit saat hujan deras mulai turun. Fenomena langka ini hanya terjadi di sejumlah titik di daerah Bentengi, Kecamatan Malawa yang merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Maros. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, cuaca di Kabupaten Maros sudah masuk dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Diperkirakan fenomena hujan es tersebut terjadi akibat perubahan suhu udara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.